Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febiola Fraselia dengan NIM C201222026. Sini saya dan teman saya Antonius Mario Dewasali, Dewa Ayudya Resti, Email Amanda, Lidiawati, Nur Afna, dan Sarah Dwiana. Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menulis pesan singkat. Pesan singkat adalah komunikasi secara tidak langsung yang disampaikan secara tertulis dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, tetapi tetap memperhatikan sopan santun. Pesan singkat juga adalah salah satu cara komunikasi baik secara formal maupun tidak formal dengan cara yang sederhana. Baik, saya Email Amanda dengan NIM C201222040 akan menjelaskan materi pertama yang berjudul pengertian media elektronik. Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis, terutama media cetak, yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familiar bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital. Yang selanjutnya, cara membuat pesan untuk media elektronik. Yang pertama, memilih media elektronik untuk pesan singkat. Yang kedua, mengadaptasi proses 3 langkah agar email sukses. Yang ketiga, membuat pesan instan dan pesan tak efektif. Yang keempat, menciptakan blog bisnis yang efektif. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pesan rutin. Jadi pesan rutin itu adalah pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari, yang mana sifatnya itu bersifat rutin, penting, dan segera. Artinya harus dilakukan dan dibaca secepatnya. Kemudian pesan rutin ini juga beragam seperti memo, pesanan barang, informasi kredit, serta undangan. Dan kemudian pesan rutin ini juga secara umum mempunyai sifat sederhana dan singkat. Dan dalam menyampaikannya itu juga harus menggunakan pendekatan langsung. Karena dengan menggunakan pendekatan langsung ini otomatis pembaca itu lebih mengerti maksud dari permintaan pesan rutin ini. Dan kemudian ada juga yang namanya strategi permintaan rutin. Nah, pada bagian pembuka pesan rutin ini biasanya menggunakan kata-kata yang sopan, ramah, dan tidak menuntut. Kemudian menggunakan pendekatan secara langsung, serta menyampaikan secara spesifik apa yang sebenarnya kita inginkan. Dan kemudian pada bagian isi atau pertengahan pesan rutin ini perlulah dijelaskan apa yang kita inginkan sebenarnya dan berapa pentingnya permintaan kita itu. Kemudian pada bagian penutup juga sangat penting dicantumkan misalnya nomor telepon atau alamat kantor, dan jangan lupa mengucapkan rasa terima kasih. Nah, kemudian ada juga bentuk-bentuk permintaan rutin. Yang pertama yaitu permintaan rutin untuk pihak internal. Jadi dalam pihak internal ini biasanya komunikasi dilakukan secara lisan, tetapi ada juga dilakukan secara tertulis. Nah, pada bagian tertulis ini biasanya pihak internal itu secara umum menggunakan memo. Dan yang kedua yaitu untuk pihak eksternal. Nah, di mana biasanya untuk pihak eksternal ini secara umum itu menggunakan pesanan atau informasi kredit serta undangan. Dan apabila permintaan dilakukan sebagai tanggapan atas suatu iklan, maka sangat penting dicantumkan itu, misalnya dicantumkan kapan dan di mana iklan itu dilihat atau dibaca. Sekian mengenai pesan rutin. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sarah Diana Kolupe dengan NIM C201224045. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai pengertian dari pesan positif. Pesan positif sendiri merupakan pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain yang mana meliputi good news dan goodwill. Pesan good news dan goodwill memberikan kesan positif bagi pihak penerima pesan. Kemudian di sini saya akan memberikan beberapa contoh kegunaan atau fungsi dari pesan good news dan goodwill. Yang pertama, good news tentang pekerjaan. Seperti organisasi yang membutuhkan karyawan baru itu harus betul-betul melakukan proses seleksi dan rekrutmen secara tepat sesuai dengan yang dikehendaki dan menggunakan pendekatan secara langsung. Kemudian untuk yang kedua dari good news dan goodwill yaitu good news tentang produk, bisa dengan penetapan harga produk yang kompetitif, berkualitas, pemilihan metode promosi yang tepat, dan saluran distribusinya pun itu harus yang tepat pula. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga untuk contoh good news dan goodwill ini yaitu good news tentang goodwill, yaitu suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Setelah itu saya lanjut di sini mengenai strategi penulisan pesan-pesan positif. Strategi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara langsung atau direct approach, karena para pembaca pada umumnya tertarik atas apa yang ingin kita sampaikan. Untuk tujuan yang ingin disampaikan adalah mengomunikasikan good news, menjawab semua pertanyaan, menyiapkan secara rinci apa yang diminta, dan memberikan suatu bentuk penghargaan yang baik terhadap pihak lain. Apapun bentuk permintaan yang diinginkan, usahakan kita itu selalu sopan, ramah, dan tidak emosional. Setelah itu, bagian awal penulisan pesan-pesan positif dimulai dengan pernyataan yang jelas dan tegas serta mampu menarik perhatian bagi para pembaca. Sedangkan untuk bagian pertengahan, sampaikan penjelasan secara rinci, dan pada bagian akhir pesan-pesan positif, umumnya ini diakhiri dengan pemberian kesan yang baik atau pernyataan keramahan atau harapan atau tindakan khusus yang diinginkan oleh para pembaca. Kemudian ada beberapa yang perlu kita perhatikan di sini adalah ide-ide pokok yang jelas, yaitu kemukakan ide pokok di bagian awal penulisan pesan-pesan positif, kemudian penjelasan rinci. Di bagian pertengahan itu kita kemukakan penjelasan yang lebih rinci untuk mendukung ide pokok. Dan yang terakhir, untuk strateginya itu penutup surat itu bagian akhir kemukakan pernyataan keramahan dan tindakan khusus yang diharapkan. Dan di sini ada beberapa fungsi dari strategi untuk pesan positif, yaitu yang pertama jawaban atas permintaan informasi dan tindakan, yang kedua tanggapan yang diberikan ketika perusahaan membuat kesalahan, yang ketiga tanggapan yang diberikan ketika konsumen membuat kesalahan, yang keempat tanggapan yang diberikan ketika pihak ketiga membuat kesalahan, yang kelima surat rekomendasi, yang keenam berbagi informasi rutin, yang ketujuh rilis berita, yang kedelapan mengirim ucapan selamat, penghargaan, ataupun ucapan bela sungkawa. Sekian untuk presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya saya silakan kepada teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Antonius Maria Dewasali dengan NIM C2012205 akan melanjutkan materi yaitu dengan judul pesan negatif. Yang pertama yaitu definisi pesan negatif. Definisi dari pesan negatif sendiri adalah sebagai berita buruk yang disampaikan kepada rekan atau partner bisnis yang dapat menghasilkan respon netral, kecewa, marah, atau mempengaruhi emosi konsumen. Tetapi pesan negatif walaupun membawa berita buruk tetap harus kita sampaikan. Kemudian ada strategi.
Nah, strategi dalam menulis pesan negatif itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah merencanakan pesan, kemudian langkah yang kedua yaitu menulis pesan, langkah ketiga melengkapi dan mengoreksi pesan. Nah, langkah pertama itu yaitu merencanakan pesan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu menganalisis situasi. Kemudian, yang kedua mendapatkan apa yang para audiens inginkan. Kemudian yang ketiga, memilih media yang tepat untuk menyampaikan pesan. Kemudian yang ketiga, mengorganisasikan informasi secara efektif. Kemudian langkah kedua, yaitu menulis pesan Anda. Nah, dalam menulis pesan, kita harus menggunakan bahasa yang jelas, sopan, dan terbuka, dengan pernyataan yang jelas tentang langsung gagasan utamanya, dan mencakup semua rincian yang diperlukan dalam pesan tersebut. Kemudian langkah yang ketiga itu melengkapi pesan. Nah, dalam menulis pesan negatif, sebelum kita mengirimnya, kita harus dulu melihat kembali apakah pesan yang kita kirim itu sudah benar. Nah, itu sebagai mana kita mengoreksinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya lanjutkan ke teman saya. Baik, selanjutnya yaitu memiliki pendekatan yang terbaik. Pendekatan yang digunakan adalah langsung dan tidak langsung, yaitu menyampaikan pesan-pesan negatif. Selanjutnya yaitu menulis pesan persuasif. Apa sih pesan persuasif? Pesan persuasif adalah kekuatan yang diberikan menulis sebagai usaha untuk mengubah pikiran dan tindakan dengan memanipulasi motif-motif ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu strategi menulis pesan persuasif. Di mana strategi menulis pesan persuasif itu ada 3. Di antaranya yang pertama, merencanakan pesan persuasif, yang kedua, menulis pesan persuasif, dan yang ketiga, melengkapi pesan persuasif. Kemudian, adapun hal-hal yang harus diperhatikan ketika membuat pesan persuasif dalam komunikasi bisnis, yaitu menarik perhatian khalayak, yang kedua membangkitkan minat khalayak, yang ketiga meningkatkan hasrat khalayak, yang keempat menstimulasikan tindakan, yang kelima memotivasi khalayak untuk melakukan tindakan, yang keenam menggunakan daya tarik emosional dan rasional secara berimbang. Selanjutnya menguatkan posisi di mata khalayak dan mengantisipasi keberatan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya saya mohon